Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan. Kali ini saya mau sharing tentang apa yang saya lihat mengenai sistem pendingin ya. Jadi sistem pendingin itu ada dua macam pada motor ya, pada mesin. Yang pertama sistem pendingin udara, kemudian yang kedua sistem pendinginan dengan menggunakan air ya, atau radiator seperti pada motor Vario ini ya. Nah, jadi sistem pendingin itu satu set bagian tambahan pada mesin ya, yang mencegah mesin dari panas berlebih. Dengan sistem ini suhu mesin akan tetap terjaga sehingga tidak terlalu panas. Jadi meskipun mesin bekerja pada putaran tinggi dan hidup dalam waktu lama, suhu mesin tidak akan terlalu tinggi ya. Nah, kemudian di sini saya ada sedikit gambaran dari buku panduannya ya. Gimana sih pola aliran air dari sistem pendinginan air ini ya. Nah, di sini tertulis pada saat mesin dalam kondisi dingin ya. Nah, jadi pola aliran airnya pada saat mesin dingin itu seperti ini ya. Oke. Jadi dari sini Mas ya, dari termostat ini termostat ya. Ini termostat, kemudian di sini pompa airnya atau pompa radiator itu mengalir ke bawah ya, selang bagian bawah sini. Lalu masuk ke dinding-dinding piston ya. Kemudian naik lagi menuju termostat lagi dan masuk lagi ke pompa radiator ya. Pada termostat ini ada lubang kecil Mas ya. Air yang dari atas tadi itu masih bisa mengalir ke sini ya, karena ada lubang kecil tadi ya, tetapi belum begitu deras ya. Lalu masuk ke dinding piston dan berputar ya, seperti itu seterusnya ya. Itu saat kondisi mesin masih dingin ya, sebelum termostat membuka. Nah, kemudian pada saat termostat membuka atau di atas suhu 70 derajat Celcius ya, itu sudah berbeda lagi aliran pola aliran airnya. Nah, pada gambar berikut, nah ini tertulis pada saat kondisi mesin panas ya. Nah, itu seperti ini pola aliran airnya. Oke, jadi dari sini ya, dari termostat ini tadi, pada saat termostat membuka atau pada suhu 70 derajat ke atas ya, yang tadinya dari atas, kemudian pola alirannya berubah menjadi seperti ini. Ini dari radiator ya, air dingin itu dihisap oleh pompa ini, kemudian masuk ke sini ya, lalu ke bawah dan melumasi dan mendinginkan piston. Kemudian airnya ini berubah menjadi panas Mas, karena mesin ya, lalu mengarah ke atas sini menuju radiator. Di radiator didinginkan oleh kipas ya, berubah menjadi dingin, air dingin masuk lagi ke pompa sini dan berputar ya, seperti itu seterusnya ya. Itu pada saat kondisi mesin panas ya, itu pola alirannya berubah menjadi seperti ini. Oke ya, seperti itu pola aliran pada saat mesin sudah mulai panas ya. Jadi sistem pendingin itu bertujuan supaya panas mesin itu bisa optimal ya, atau tetap berada pada suhu kerja ya. Jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Oke, jadi dari ini tadi Mas, dari sini ya, dari termostat dari sini, ini ibarat radiator sudah penuh dengan air ya. Nah, saat mesin menyala, pertama kali menyala itu masih dingin ya, masih dingin. Itu pola alirannya dari termostat sini ya. Termostat ini belum membuka ya, karena masih dingin. Pompa ini muter, kemudian air masuk ke sini, masuk ke dinding-dinding piston ya, mendinginkan piston, kemudian naik ke atas ke pipa bypass ini, lalu lalu ke selang selang yang kecil ini, masuk ke termostat dan masuk lagi, lalu berputar kembali ke atas ya.
berputar seperti itu seterusnya ya. Itu saat pertama kali mesin menyala. Nah, setelah sudah mulai panas, termostat ini akan membaca suhu airnya ya. Dan pada saat suhu di atas 70 derajat, termostat membuka ya. Nah, pola alirannya berubah, yang tadinya di sini dari radiator itu langsung mengalir ke sini, ke pompa. Di pompa airnya masuk, kemudian lewat ke atas. Nah, lalu berubah ke selang yang agak gede ini Mas ya, dan menuju ke radiator ya. Radiator di sini ada kipas, didinginkan oleh kipas, kemudian air yang bagian bawah sini mulai dingin, masuk lagi ya, berputar, masuk ke atas dan berputar seperti itu seterusnya ya. Itu pada saat mesin udah mulai panas ya. Nah, di sini airnya tidak mendidih Mas ya, karena posisi tertutup ya, karena tidak ada udara. Nah, jika tutup ini kita buka, otomatis airnya akan mendidih ya. Di sini tidak mendidih karena posisi tertutup, tidak ada udara ya, seperti itu. Dan untuk rekomendasi air pendinginnya itu sebaiknya menggunakan coolant ya, jangan menggunakan air mineral, karena air coolant itu tidak akan mendidih pada suhu 100 derajat ke atas ya, sedangkan air mineral bisa mendidih ya. Oke. Nah, kemudian ada ya, mungkin yang bertanya, apa yang terjadi jika termostat ini rusak ya, atau buntu atau tidak berfungsi ya? Maka otomatis air akan sangat panas ya, atau overheat, karena dari sini ya, dari selang kecil ini itu muter ke sini ya, muter kembali ke atas dan kembali muter lagi. Nah, seperti itu seterusnya ya, karena termostat tidak membuka, maka otomatis air akan terlalu panas ya, sedangkan tidak ada pertukaran ya, tidak ada pertukaran dari bawah sini, dari air dingin radiator ya, otomatis air itu akan terlalu panas ya, kemudian terjadilah overheat ya. Nah, itu akan menyala indikatornya. Nah, kemudian air yang terlalu panas tadi akan menguap ke sini Mas ya, menguap ke sini, ke radiator sini. Dan biasanya yang paling sering terkena, dampaknya itu tutup radiatornya ini ya. Kemudian uap itu akan mengalir ke tangki cadangannya. Nah, sebentar. Nah, dari tangki cadangannya ini, itu uap akan naik ke sini, lalu di sini biasanya air di tangki cadangannya ini mendidih ya, blutuk-blutuk seperti itu, lalu tumpahlah dari selang pembuangan sini ya. Itu yang terjadi apabila termostat ini tidak membuka ya, atau rusak. Oke, seperti itu ya. Jadi termostat ini apabila rusak, itu tadi yang akan terjadi. Nah, itu peran yang sangat penting bagi termostat ini ya, karena termostat berfungsi sebagai gerbang ya, pintu gerbang pertukaran air dari radiator yang dari selang ini. Air dingin itu ditukar ya melalui termostat sini. Jadi air panas dan air dingin bercampur di termostat situ ya, pertukarannya berada di situ. Nah, saat pertukaran tadi, maka overheat tidak akan terjadi ya, dan pendinginan bisa lebih optimal ya, mesin ini bisa lebih optimal, seperti itu ya. Itu fungsi dari pendinginan air ya, atau sistem pendinginan coolant ya. Jadi sangat berbeda dengan sistem pendinginan udara ya. Kalau pendinginan udara itu dia cukup menggunakan kipas alam ya, udara bebas dan melalui sirip-sirip, sedangkan yang menggunakan radiator itu seperti itu tadi ya, penjelasan singkatnya. Oke, mungkin ada yang bertanya juga, Bang, gimana kalau termostat ini saya lepas, apa dampaknya? Ada juga seperti itu ya. Kalau menurut saya ya, pada motor Vario itu sebaiknya jangan ya, karena itu malah akan cepat panas ya. Itu bisa berfungsi apabila radiator ini kita ganti dengan radiator yang agak gede ya, seperti pada motor Ninja ya, atau NSR, itu kan tidak ada termostat ya, itu bisa kayaknya. Tetapi pada motor Vario ini sebaiknya jangan, karena itu akan terlalu panas. Jadi air akan muter los ya, terus menerus. Nah, itu justru malah airnya akan cepat panas ya.
Nah, jika cepat panas ya otomatis air akan menguap ya, terlalu panas tadi, dan menuju ke tutupnya sini, naik lagi ke tangki cadangannya dan bisa tumpah dari selang pembuangan situ ya. Jadi seperti itu kalau menurut saya ya, malah justru lebih cepat panas ya. Itu apabila termostat ini kita lepas ya, atau kita ganjel, sama aja. Nah, mungkin seperti itu penjelasan tentang sistem pendingin air ya, pendinginan air pada motor Vario ini ya. Mungkin ada yang perlu ditambahin, silakan kawan-kawan tambahin di kolom komentar. Oke, ini juga ya, saya ada tambahan sedikit, tutup radiator ini juga ada fungsinya Mas. Jadi ini kan selang dari tangki cadangannya itu masuk ya, itu akan mengisi otomatis apabila mesin ini dimatikan ya. Jadi saat selesai jalan lalu mesin dimatikan, itu di radiator sini akan terjadi yang namanya kevakuman ya. Nah, kevakuman itu akan membuka tutup ini. Jadi nah ini Mas, jadi pada tutup radiatornya di sini bisa membuka Mas ya. Nah, saat mesin selesai jalannya, kondisi agak panas lalu motor dimatikan, itu akan terjadi kevakuman pada radiator, dan kevakuman itu akan menarik katup pada tutup radiatornya ini, maka akan membuka ya. Nah, jika membuka maka otomatis akan mengisi kembali air yang sudah mulai berkurang tadi ya. Jadi air di tangki cadangan itu dia tidak langsung masuk ke radiator ya, tetapi terhenti di tutup radiatornya sini dulu ya, tetapi akan masuk jika ada kevakuman itu tadi ya. Itu air baru akan mulai masuk dan mengisi kembali ya. Jadi seperti itu ya cara kerja tutup radiatornya. Nah, itu juga sangat penting fungsi dari tutup radiator itu ya. Oke, sedikit penjelasan tentang sistem pendingin radiator seperti itu tadi, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, terutama bagi kawan-kawan pemula. Jangan lupa bantu subscribe ya. Salam otomotif, terima kasih.